Selamat sore rekan-rekan semua ya, rekan-rekan Nyantek khususnya di ULP Karangnunggal. Ini saya posisi ada di SSO DLLS Penjulang Cikatomas. Nah, di sini panel posisi on ya, posisi nyala, kondisi normal. Dan mungkin di sisi penjulangnya juga Cikatomas posisi on saat ini ya, normal ya, penjulangnya normal, tidak ada gangguan, kondisi tidak ada gangguan. Nah, sementara di DLLS ini posisi panel menyala, namun ya ada beberapa anomali, diantaranya mungkin di sisi baterai. Kenapa di anomali di sisi baterai? Nah, ini kita bisa ceknya, artinya di sini kan power utamanya itu 220, ini dari PT ya ke atas ya, dari PT ke atas. Ini kabelnya ke atas, di dekat mekanik SSO nya itu ada PT ya, turun ke bawah 220 nya. Fungsinya itu istilahnya untuk regulator untuk mengecas aki ini, baterai ini. Nah, di sini kabel PT-nya masuk, dan di sini ada MCB ya. Nah, gimana cara ngecek baterai itu bagus atau tidak? Sebenarnya simple ya. Kalau kita tahu instalasi dari SSO ini ya, khususnya PT, nah ini ke MCB, nah ini sebenarnya kita padamkan saja. Kalau ini kita padamkan, panel harus dalam keadaan on. Kenapa? Karena baterai ini adalah otaknya ya. Fungsi pertama SSO ini harus bekerja. Jadi ini kalau apabila ini dianggapnya ini 220 dari PT penjulang ya, penjulangnya harus keadaan on, itu pasti otomatis akan nyala. Tapi apabila keadaan off, misalkan terjadi gangguan, nah panel ini harus nyala. Dan power utamanya ini dari baterai, karena di SSO ini ya sumber power supply-nya itu DC. Jadi apabila PT di off kan, atau penjulang posisi off, panel harus tetap menyala, harus menyala seperti ini. Nah, ini kita tes ya, kita padamkan. Anggap trip penjulang ya, trip penjulang PT, di PT powernya akan off. Nah, ini panel harus tetap keadaan nyala tuh. Namun di sini posisi padam ya panel itu ya, artinya baterai itu rusak. Nah, ini yang salah satu menyebabkan kegagalan proteksi ataupun lamanya recovery. Kenapa kita tidak bisa mendeteksi apakah di sini ada arus gangguan apa tidak? Karena kan posisinya padam. Dan juga apabila ada arus ya, otomatis sinyal ke atas memberikan informasi trip tidak bekerja karena keburu padam, seperti itu. Nah, mungkin nanti saya akan videokan video selanjutnya apabila ini sudah diganti, dan ini kita nanti coba ya apakah betul panel masih tetap nyala apa tidak. Mungkin itu dari saya terkait SSO DLLS. Mudah-mudahan ada manfaat buat rekan-rekan. Oke rekan-rekan, ini di SSO DLLS yang telah kami lakukan penggantian baterai ya. Kita coba penggantian baterai. Nah, di sini kita pakai baterai yang 7,7 Ah ya. Memang standarnya itu di sini kalau dari pabrikannya ini di sini
18 Ah ya, 18 Ah. Nah ini kita ganti karena yang ada di kita baterainya yang 7 Ah. Bisa nggak sih ini diganti 7 Ah? Secara perhitungan bisa. Secara perhitungan bisa. Kenapa? Kalau dari baterai ini ya sebetulnya besar, memang besar. Lalu ini ada 2. Kenapa ada 2? Karena power tegangan yang dibutuhkan DC ini adalah 24 volt ya. Jadi kalau hanya satu baterai ini tidak bisa. Jadi karena ini konsumsinya 24 volt, maka baterai ini di seri itu ya, di seri baterainya, sehingga tegangan menjadi 24 volt. Kalau satu pakai baterai saja itu tidak bisa karena 12 volt kalau satu baterai, makanya di seri, sehingga tegangan yang dihasilkan itu menjadi 24 volt. Nah, kenapa AH-nya pun tetap ya, kalau di seri itu baterai itu tetap. Kalau ini tidak nambah 7 tambah 7 14, tidak, kecuali di paralel. Nah itu bisa bertambah. Jadi tergantung kebutuhan memang di panel ini ya. Kenapa sini ada 2 baterai besar? Nah, salah satunya untuk tegangannya 24 volt. Nah di sini ini juga udah 24 volt tegangannya itu, karena baterai ini 12 di seri 24, tapi AH-nya tetap ya 7 Ah. Nah di sini juga, di sini 18 tambah 18 320 Ah ya, tetap dia 18 Ah karena di seri, kecuali itu di paralel tegangan tetap, AH-nya bertambah. Nah di sini kita sudah ganti ya, ini Mad Gaffer ya, Mad Gaffer, karena yang ada arjen, karena yang ada baterai di kita kecil, AH-nya ini tidak kenapa-napa, karena secara sistem kebutuhannya tegangan 24 volt sudah terpenuhi. Mungkin hanya di AH ya, hanya di mungkin lama pemakaian saja. Mungkin yang tadinya mungkin di sini 18 Ah bisa mungkin 8 jam ya, 6 sampai 8 jam ya, mungkin di sini 1 jam ya, kurang lebihnya 1 jam secara perhitungan. Maksudnya dari lama ini ya, karena di PLN itu kan pasti ada durasi ya, mungkin petugas ke lokasi itu kan membutuhkan waktu ya. Nah itu jangan sampai keburuan habis, makanya memang standar pabrik ini dibesarkan. Nah kalau di DLS ini kan, kalau perhitungan ya cukup lah ya, apabila dituju dari posko ke sini atau wilayah lain, perhitungan sekitar 1 jam. Intinya bagaimana setelah trip itu arus bisa terbaca. Nah di sini kita sudah cek ya, sudah kita ganti juga. Nah yang seperti tadi, nah apabila ini dipadamkan, posisi penjulang trip ya, ini karena kan powernya dari SUTM ya, dari penjulang ya, melalui PT lalu masuk ke sini. PT itu 220 ke regulator untuk nanti sistem pengecasan aki. Jadi kalau penjulang padam ataupun ini kita padamkan ya, panel harus tetap nyala seperti itu. Nah kita padamkan, nah itu masih tetap nyala panel. Nah, sehingga teman-teman pas waktu ada trip padam ya masih sempat bisa membaca arus apakah ada atau tidak di SSO ini. Dan mudah-mudahan bisa bekerja ya trip ya, karena informasinya SSO ini udah disetting, namun mungkin karena baterai sehingga tidak sempat membuka untuk mekaniknya, hanya bisa membaca arus saja. Nah ini ya, jadi kita udah ganti, tuh kita nyalain, panel tetap nyala, kita matikan, ini tetap nyala. Jadi itu
seperti itu. Nah, ini mat gapper ya. Ya bagusnya nanti apabila nanti ada materialnya, nanti ini bisa kita ganti supaya agak lama. Tapi untuk sementara ini insya Allah ini bermanfaat ya, keadaan mendesak ataupun urgent, sambil kita paralel nunggu baterai yang sebesar ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih.